Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua selalu sehat dan dalam lindungannya. Masih semangat untuk belajar di rumah ya anak-anak? Masih bersama Bu Guru di channel For Good Secang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan buku tulis kalian dan mintalah bantuan orang tua kalian untuk mendampingi dalam pembelajaran. Marilah pelajaran hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang tanda kecakapan khusus dan sifat-sifat bangun datar. Sekarang kita akan mempelajari tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, setelah membaca, siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai sila Pancasila dengan benar. 2. Setelah mengamati, siswa dapat memberikan pendapat tentang perilaku sehari-hari sesuai dengan arti sila Pancasila dengan benar. 3. Setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud dari lambang atau simbol pramuka dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa dapat menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol pramuka dengan benar. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana yang benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktekkan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana yang benar. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah contoh beberapa agama yang ada di Indonesia. Salah satunya di situ ada agama Konghucu, agama Islam, kemudian agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Katolik. Mari anak-anak kita baca bacaannya. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satunya janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Bintang menggambarkan cahaya yang menerangi kehidupan bagi umat manusia. Walaupun berbeda, tetapi tetap bersatu dalam keragaman. Masing-masing menjunjung tinggi rasa toleransi. Berikut contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur.
berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Sekarang, setelah kalian membaca bacaan tadi, sekarang tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Setelah itu, kamu bekerja kelompok dengan orang tua kalian. Apabila menemui soal ketika ada salah satu teman kalian yang sedang beribadah, apa yang harus kalian lakukan? Coba nanti kerjasama dengan orang tua kalian. Kemudian, anggota pramuka harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Manfaat tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalnya memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Tulang daun kelapa tua dapat digunakan untuk sapu lidi. Daunnya juga bisa digunakan untuk membuat atap dan membuat bangunan. Daun kelapa muda dapat digunakan untuk membuat ketupat. Batangnya atau kayunya juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Coba setelah kalian melihat gambar tadi, pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Pohon kelapa tinggi daunnya dan melambai-lambai ditiup angin. Apakah kamu dapat menirukan gerakan pohon kelapa? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Menirukan gerakan pohon kelapa termasuk melatih kelenturan badan. Menirukan pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka pendiri teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar, pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Sekarang, coba tuliskan kembali arti
tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Seperti contoh, buah kelapa dapat bertahan lama. Itu artinya apa? Nanti coba kalian bekerja sama dengan orang tua kalian untuk menyelesaikan soal tersebut. Setelah itu, adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tadi? Coba kalian ceritakan di buku tulis kalian. Kali ini kita akan belajar menirukan gerakan pohon kelapa. Pernahkah kalian memperhatikan pohon kelapa saat tertiup angin? Daun dan rantingnya akan bergerak-gerak naik turun, seperti gerakan tangan yang melambai-lambai, namun batangnya tetap kokoh berdiri tegak. Coba perhatikan gerakan berikut ini, seperti gambar yang ada di samping. Pertama, berdiri tegak. Kedua, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Yang ketiga, jinjit kaki setinggi yang kamu bisa. Kemudian miringkan badan ke kiri, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Kemudian miringkan badan ke kanan, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Kemudian kembali ke posisi berdiri tegak. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan, 1. Siswa dapat menyebutkan sikap sesuai dengan sila Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan maksud lambang atau simbol pramuka. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol pramuka. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktekkan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah melalui permainan sederhana. Itu saja materi dari Bu Guru, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Bu Guru tidak bosannya mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya anak-anak. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.